Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, teman-teman. Baik, pada kesempatan video kali ini di sini saya akan memberikan sebuah tutorial ya, atau edukasi ya. Nah, jadi di sini ada sebuah motor Matic ya, teman-teman ya. Ini Yamaha Matic. Ini mempunyai kendala motornya itu berdecit ya saat gas awal ya, atau geredek. Jadi geredek terus suara berdecit itu ya, cericit-cericit gitu teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sebuah tutorial cara mengakali supaya suara itu bisa hilang ya. Jadi geredek juga hilang. Nah, jadi apa penyebabnya teman-teman ya? Nah, jadi penyebabnya itu ada di sekitar sini teman-teman. Di sekitar apa namanya ini? Puli sekunder ya, atau puli belakang, dan di bagian ini mangkok ganda dan kampas gandanya ya. Nah, jadi itu kemungkinan dari ini mangkok ganda dan kampas gandanya. Dia kenapa bisa menimbulkan suara berdecit? Itu karena jadi kampas gandanya itu selip ya teman-teman ya. Jadi nggak menggigit ke kampas gandanya, ke mangkok gandanya ini. Nah, jadi kurang menggigit, terus dia selip, akhirnya menimbulkan suara berdecit dan geredak itu ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi kita mengatasinya dengan kita akali ya teman-teman. Nah, oke, kita buka dulu ini ya. Nah, ini untuk Yamaha Matic ya. Jadi ini menggunakan kunci 24 teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan buka dulu ya teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman buka dulu cover box CVT-nya teman-teman ya. Nah, di sini udah saya buka supaya lebih cepat ya. Di sini ada kunci T8. Nih, setiap ini box-boxnya ini, baut-bautnya, baut CVT menggunakan kunci T8 ya, atau menggunakan impact juga boleh. Nah, di sini saya menggunakan kunci T8 ini. Nah, jadi pertama-tama kita buka dulu box cover CVT-nya, baru kita cek. Nah, sekalian ini mau dibersihkan CVT-nya teman-teman ya, area CVT. Kita cek juga nanti puli depannya, roller, terus panbel, terus apa-apanya kita cek semuanya ya teman-teman ya. Nah, oke, langsung kita buka aja ini puli belakangnya menggunakan kunci 24. Oke teman-teman, ini udah kebuka ya menggunakan kunci 24 kalau untuk Yamaha ini. Jadi kalau untuk jenis Honda mungkin menggunakan kunci 19 ya, shock juga bisa ya. Yang penting ini nanti kita ganjel menggunakan kunci T. Nah, nanti kita lihat ini dalamannya, kita buka. Nah, kan teman-teman ya, bisa dilihat ini untuk mangkok gandanya juga udah apa namanya, garis-garis ya, udah nggak rata. Terus di sini nih, di bagian ini nih dia banyak debunya ya. Nah, debu ini juga bisa menyebabkan suara berdecit ya teman-teman ya. Jadi dia bikin selip di area mangkok gandanya sini. Nah, ini bisa dilihat ya, baret-baret ini. Nanti ini kita akali dengan cara di amplas ya teman-teman ya. Ya, berikut ini ya juga kampas gandanya juga. Lepas dulu ini mangkok ininya, terus pulinya kita lepas. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini juga udah bekas ini ya, mungkin kecipratan gemuk dari pulinya sampai ke sini. Nah, akhirnya dia bikin selip ya, terus geredek. Ini sama kita ampas juga nanti teman-teman ya. Ini bagian ini kampas ganda, sambil kita bersihin nanti di sini. Nah, cara mengakalinya nanti saya kasih tahu teman-teman ya. Ini saya mau bersihkan dulu ininya, semuanya mau saya cek. Wah, ini panbelnya juga udah retak-retak ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kalau udah retak-retak kayak gini, bagusnya sih ganti ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk sementara sih masih bisa, mungkin untuk jangka 2 bulanan lah masih cukup ini. Retak-retak seperti ini. Nah, oke teman-teman, jadi mau saya bersihin dulu ya, nanti kita pasang terus kita amplas ininya. Oke teman-teman, jadi untuk mengamplasnya itu saya kasih tahu caranya ya teman-teman ya, supaya lebih mudah dan lebih efisien, lebih praktis ya teman-teman. Caranya itu nanti ini si mangkok kampas gandanya ini kita masukkan ke sini. Nah, terus amplasnya kita sediain teman-teman ya. Ini amplas kalau bisa ukuran 1000 ya teman-teman ya, biar lebih halus dan rata. Nah, terus
amplasnya kita tempelin ke sini. Ini bannya kita puter ya teman-teman ya. Jadi nah seperti ini. Jadi kita nggak usah ngamplas di bawah teman-teman ya. Seperti ini. Terus sampai sekiranya nanti si permukaan mangkok kampas gandanya ini halus ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat ya debunya itu ya. Nah sebelumnya kalau bisa teman-teman bersihkan dulu ya ininya. Ini tadi saya lupa belum bisa, tapi nggak apa-apa lah. Nah kita terus seperti ini tempelin aja sampai nanti dia sekiranya halus, sambil dirasa-rasa aja teman-teman ya seperti ini. Ini caranya semua sama ya teman-teman ya, semua motor matic bisa seperti ini, jadi lebih mudah dan lebih efisien, lebih praktis. Nah terus kita putar-putar aja. Nah, nanti setelah ini baru kita amplas kampas gandanya teman-teman ya. Nah terus aja seperti ini teman-teman, bisa dilihat caranya. Terus sampai dia benar-benar halus ya, rata permukaannya. Ini sekitar kurang lebih 3 menit sampai 5 menit ya teman-teman. Kita putar-putar bannya aja, jadi ininya yang diem. Terus teman-teman ya. Teman-teman ini rasanya udah cukup ya, nih bisa dilihat hasilnya nih. Itu ya teman-teman ya, dia hasilnya halus dan rata. Jadi nggak bergaris-garis lagi, dia kerasa kalau diginin ya. Di itu pakai telunjuk atau jari, dia halus permukaannya. Nah ini udah selesai, nanti baru kita amplas kampas gandanya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk bagian kampas gandanya. Nah jadi nanti pas pengamplasan jangan terlalu dalam ya teman-teman ya, jadi asal syarat aja seperti ini. Yang penting ini warna-warna hitam ini hilang, jangan terlalu dalam juga, nanti malah boros kampas ganda ya. Bagusnya sih kita sambil bersihin pakai kompresor ya. Nah, ini karena bengkel rumahan jadi seadanya aja teman-teman ya. Nah, ini udah kayak seperti ini udah cukup. Nah kita pindah sebelahnya. Nah ini juga udah cukup, kita pindah lagi sebelahnya. Saya saranin ngamplasnya menggunakan amplas 1000 ya teman-teman ya, jadi lebih halus dan nggak terlalu kasar amplasnya. Nah ini udah cukup. Jadi kalau untuk bagian kampas ganda jangan terlalu ini teman-teman ya. Nah yang penting tuh ininya nih, mangkok gandanya dia harus lebih halus. Nah, ini udah cukup. Terus nanti kita pasang lagi ya teman-teman ya. Nah nanti jangan lupa sebelum pemasangan harus dikasih gemuk ya bagian ini nih, bearing bambunya atau kelahat bambu, dan nanti di bagian rumah lornya juga kita kasih gemuk atau gres. Oke kita pasang aja. Oke teman-teman, jadi setelah semuanya selesai tadi saat pengamplasan ya, terus kita rakit lagi bagian CVT-nya. Nah ini karena buru-buru mau dipakai motornya, jadi dalaman CVT-nya nggak saya bersihin ya. Ini harusnya dibersihin dulu menggunakan bensin ya, biar bersih. Jadi ini cuman dilap-lap aja tadi. Nah terus kita rakit bagian rumah rollernya dulu pertama teman-teman ya. Nah ini rumah roller, ini rumah roller namanya. Nah oke kita pasang dulu rollernya. Di sini saya menggunakan roller standar ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk motor harian aja nggak usah ini, pakai standar aja teman-teman ya. Nah jadi saat pemasangan rollernya itu awas jangan salah ya teman-teman ya. Jadi untuk ini teflon yang tebal nih teman-teman. Ini kan roller ya, ada yang tebal. Nah ini teflonnya nih, ada yang tipis.
Nah, jadi ini kan mengharap melawan arah jarum jam ya, muternya itu. Jadi kita pasangnya yang tebal itu di bagian depan di sini. Seperti ini yang tebal ya. Kita itu dulu, ini yang tebal. Nah, terus kita pasang ini slidernya ya, tutupnya. Nah, jangan lupa nanti di bagian ini nih, lubang as ini ya, lubang ini, bos ini, as bos, kita kasih gemuk ya, atau grease sedikit ya. Ini grease khusus CVT, jadi dia tahan panas. Nggak usah banyak-banyak teman-teman ya, sedikit aja. Nah, kita oles-olesin di bagian dalamnya sini. Jadi supaya apa? Jadi supaya si ini nih, bos ini nggak cepat oblak ya teman-teman, biar supaya awet. Kita ituin. Cukup, terus kita pasang bosnya. Nah, baru kita pasang ininya dalam sini. Nah, seperti itu sambil kita rakit semuanya teman-teman ya. Jangan lupa ini ada ring ya teman-teman ya. Nih, ini ring harus ada ya. Ini kalau nggak ada nanti fatal juga ya. Ini nggak dipasang malah berisik suaranya, terus nanti motor nggak ada tenaganya teman-teman ya. Pasang ringnya, pasang kipasnya. Pasang ini ring pengunci selahan ya. Kita pasang ring lagi buat kunci murnya nanti. Nah, baru kita pasang murnya teman-teman ya. Nah, oke, setelah puli depan kepasang, nanti kita pasang puli belakang. Kita pasang panbelnya. Nah, ini harusnya panbelnya ganti ya, udah retak-retak kayak gini. Ini tapi ya untuk sementara bisa lah, untuk sebulan 2 bulan. Nah, masangnya seperti ini. Baru kita pasang ini puli belakangnya. Nanti sebelum dipasang ini kasih grease dulu ya teman-teman ya, jadi supaya lebih awet agar bambunya. Panelnya masukin dulu ke sini, terus kita ini yang gencet, tekan si pulinya, terus kita masukin seperti itu. Terus kita masukin mangkok kampas gandanya. Ini udah rata ya teman-teman ya. Nanti ini dijamin suaranya berdecitnya hilang, terus nggak bakal geredak lagi ya teman-teman ya. Kita pasang murnya. Terus kita kencengin. Menggunakan kunci nih 24. Nanti saya paling pukul sedikit teman-teman ya, biar kenceng. Nah, oke teman-teman, jadi ini udah selesai ya. Terus sudah saya tes tadi buat jalan, saya gas-gas sedikit. Nah, jadi penyakitnya udah sembuh. Ini udah mantap, nggak ada suara, terus nggak ada geredek lagi teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi caranya seperti itu tadi ya, cara menghilangkan bunyi berdecit dan geredek pada motor Matic. Caranya cukup mudah. Ini penyakitnya di bagian sini nih, puli belakang ini, antara kampas ganda dan mangkok kampas gandanya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah ilmu dan wawasan. Apabila masih ada kekurangan dalam video ini, mohon dimaklum ya teman-teman ya. Namanya juga bengkel rumahan, terus masih pemula ya teman-teman ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah dan bermanfaat. Mantap.